ada. Kenapa sih, Dek? Adek jangan masuk ah. Adek, gini. Gini dengar mama dulu. Kalau yang ini, mama nggak mampu. Mama nggak ada uangnya, maninya untuk beli saddle di sini. Lagi juga kita kudanya belum ada. Itu nggak dijual, itu cuma buat pajangan aja. Pelana kuda yang diminta Magika bukan sembarang barang. Menakar tarif barang-barang dari brand tersebut, harganya tentu selangit. Dan Nia sadar betul bahwa tak semua yang diinginkan anaknya harus dipenuhi. Namun bagi Magika, bukan angka-angka atau nominal harga yang jadi masalahnya. Saat sudah suka, maka ia ingin memiliki barang tersebut. Layaknya anak-anak dengan kepolosan mereka yang ingin segala permintaan dipenuhi orang tua, Magika sampai uring-uringan. Meski pusing, Nia tak bergeming dan tak menuruti permintaan si buah hati. Cari lagi yang banyak sih, dia belum boleh buka kanannya. Katanya duitnya kurang banyak, jadi bisa dibukain. Ayo kita cari lagi duitnya. Ayo cari lagi duitnya. Duitnya ada satu. Satu doang. Banyak sekali. Ayo cari lagi ngamen. Ngamen dulu bisa nggak? Ngamen di dalam yuk. Yang satu lagi. Bisa nggak? Banyak. Coba kamu nyanyi dulu, bisa nggak? Kamu apa sih? Sadelin sama kudanya. Mama. Bilang mama yuk. Sini. Uangnya lagi. Ya ngomong dulu. Mama. Gimana katanya mau nyari teman? Aku mau sama kamu. Kamu maunya bertemannya apaan sih, Mama maksudnya? Bukan hanya Magika, Nia Ramadhani harus menghadapi segala tingkah Mikaela, sang putri tercinta. Di tempat mereka menginap, giliran bocah cantik ini yang uring-uringan. Kepada sang ibunda, Mikaela ingin Nia menuruti permintaan dan menemaninya ke wahana permainan tersohor di negeri Paman Sam. Tapi Nia lagi-lagi tak menyanggupi dengan berbagai alasan. Emang itu nggak buka? Papa tanya nih, Papa, Nardi, emang buka? Nardi, emang Adventure Dome buka? Sih enggak, Kak. Nggak buka. Ini nih kayak begini nih. Nggak buka, sama itu satu gedung itu. Nggak buka, Papa aja ngarang tadi tuh. Bukan yang mau, bukan Mama. Ya, ayolah. Bukan, nah gini, ini masalah exercise, ini harusnya bukan masalah dari Mama nyuruh ke kamu, itu it should come from you, from yourself. Tidak pilih. Permintaan demi permintaan anak-anak sejatinya bisa dengan mudah dipenuhi Nia Ramadhani. Tapi ia tak ingin si buah hati tumbuh dengan stigma bahwa materi adalah sumber kebahagiaan. Mengingat perjuangan panjang dirinya sebagai bintang peran, Nia harus jatuh bangun sebelum dipayungi kesuksesan. Dan ini pula yang ingin ditanamkan Nia pada anak-anak, bahwa materi bukanlah kunci kebahagiaan. Karena iya itu kalau bagaimana teman-teman, Iya kan? bahagia itu sebenarnya nggak dinilai dari materi doang. Dan lo harus sempat melihat sendiri kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dari uang. Betul. Tidak bisa dibeli dari uang. Gitu. Uang membantu aja. Uang tuh cuma pelampiasan sementara. Orang yang paling kasihan itu adalah orang saat dimana dia punya uang, dia bisa beli segala sesuatunya tapi dia tidak bahagia. Nah, Itu orang paling sedih. kesian ya. Jangan sampai nggak bisa bilang gitu. Wasted time isn't wasted if you're by my side. Oh, luar biasa loh cara mendidiknya Nia Ramadhani ya. Walaupun dia memiliki hampir segalanya, tapi bukan berarti
dia memberikan segalanya untuk anak-anaknya yang mereka inginkan karena dibutuhkan juga pengertian pastinya ya. Setuju sekali. Tapi kalau di sini kita melihat ya pemirsa ini, Magika itu pinter banget. Dari sekian banyak toko yang dipilih memang yang paling mahal. Padahal kudanya juga belum ada ya. Kudanya belum ada tapi perlengkapannya udah pengen beli. Pinter banget Magika beli kudanya dulu dong. Tapi kalau ngomongin beli kuda mah bukan masalah lah untuk Nia Ramadhani. Mau beli 10 kuda juga pasti bisa. Bisa ya. Iya kan? Ya kita doakan aja semoga Magika tetap bahagia ya. Pasti walaupun dong, belum pasti mendapatkan bahagia. aksesoris berkuda ini. Itu kan merupakan hobi yang cukup luar biasa lah zaman now ini ya. Mahal banget. Tapi itu dia Magika pilih dulu kudanya, setelah itu baru aksesorisnya dicocokin sama warna kudanya itu. Oh gitu ya, harus cocok sama warna kudanya ya, harus matching Biar ya. matching dong, Oh, wow, kan biar ya. fashionable ya kan. Tapi aku juga yakin lah kalau Nia Ramadhani dan juga sang suami pasti tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Pastinya. Tidak memberikan apa yang mereka inginkan semuanya, tapi juga tahu cara memberikan pengertiannya ya. Yes. Pokoknya kita selalu berharap semoga Nia Ramadhani, sang suami dan juga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan ya. Amin. Nah kalau ini berbicara tentang pasangan nih, kita mau berbicara tentang cinta segitiga. Ini lagi ramai sekali diperbincangkan, asal scroll media sosial pasti ada kata-kata Sabian Gambus begitu. Karena ini kan banyak sekali yang mengatakan bahwasannya seorang Nisa adalah orang ketiga dari hubungan perceraian yang terjadi di antara Ayus dan istrinya yaitu Riri ya kan. Betul. Dan sang adik juga sudah mengatakan Fadilah bahwasannya kayaknya memang sudah ada penjalinan hubungan ini dari 2 tahun lalu karena Riri sudah menemukan chatnya mereka dari Ayus dan Nisa yang katanya lupa dihapus dari chatnya tersebut. Wow, jadi ini yang membuat kita kaget dan juga shock juga pemirsa Insat adalah bahwa kabar perselingkuhan antara Ayus dengan vokalis Nisa Sabian ini justru keluar dari adiknya Ayus ya. Yang memang membenarkan bahwa sang kakak ini selingkuh, kemudian juga dia membeberkan bahwa sebenarnya hubungan asmara dengan Nisa Sabian ini sudah berlangsung dari 2 tahun yang lalu. Dan sebenarnya memang Ayus juga sudah meminta maaf kepada keluarga, tapi entah kenapa masih terus sampai dengan sekarang dan dikabarkan sang istri dari Ayus yang bernama Riri ini sudah tidak tinggal serumah dengan sang suami. Kita akan melihat informasi selengkapnya keretakan rumah tangga Ayus bagai bedak padat dalam tayangan berikut ini. Cuman waktu itu Nisa belum gabung plek sama Sabian. Waktu itu masih digantung. Digantung 6 bulan. Wow. Percobaan, masa percobaan. Masa coba bener. Bener. Tapi udah ngarep pengen masuk. Iya. Oh, udah pengen masuk ke dia. Udah Tapi emang Nisa tuh pengen banget punya grup. Makanya kenapa ya udah deh ayo gitu. Terus selama 6 bulan itu ya udah jalan, akhirnya bener. Ajak. Ternyata bukan cinta aja yang digantung. Posisi vokalis juga digantung. Mulanya digantung, kemudian dipupuk sebagai vokalis Sabian Gambus. Disinilah Nisa mulai bertemu, beradu pandang, bertukar cerita dengan Ayus, sang keyboardis. Lalu kabarnya Nisa jatuh cinta pada Ayus meski cinta itu mengoyak keutuhan rumah tangga Ayus dan Riri. Pada simpul ini pula Nisa seperti kata orang, cinta bersemi ketika sering bertemu. Padahal Nisa dan Ayus berjarak usia cukup jauh. Di sisi lain, benarkah para mantan personil Sabian Gambus memang sudah tahu Ayus dan Nisa bermain cinta di belakang Riri? Benarkah saat masih bersama, Ardi dan TB mencium gelagat mencurigakan Ayus dan Nisa hingga akhirnya memilih mundur? Seperti apa pula komentar Intan Erlita selaku psikolog terkait hubungan Nisa dan Ayus yang terjalin akibat sering bertemu? Ya, Nisa tuh orangnya rame dan ceria gitu dan membaur gitu ke anak-anak personil semua, dan nggak ada sedikit pun pikiran seperti itu pas lagi bisa bilang. Kalau dikatakan apakah karena intensitas bertemu, bisa iya bisa tidak. Kenapa saya bilang begitu? Ada kok yang intensitas bertemu tapi nggak terjadi perselingkuhan gitu kan. Jadi ya ini balik lagi ke konsep diri gitu. Kalau misalnya emang konsep dirinya emang dia menganggap bahwa intensitas pertemuan terus mudah jatuh cinta atau apa, ini yang bahayanya gitu. Banyak kok orang-orang yang sering intensitas bertemu terus mereka bekerja, kalau emang mereka tahu peranannya nggak keluar dari kotaknya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Berbeda ketika akhirnya intensitas bertemu ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Nah ini yang bahaya gitu. Sekitar bulan Juli 2019 ya kalau tidak salah. Itu awal pertama kali KRI mengetahui perselingkuhan mereka melalui chat dari handphone abang saya sendiri yang mungkin abang saya lupa untuk menghapus chatnya. Jadi
meninggalkan jejak dari situ. Oke. Nah, Kak Eri langsung konfirmasi ke abang saya, Kak Ayus, juga langsung ketemu dengan Nisa. Dan mereka berdua minta maaf, juga mengakui bahwa mereka memang sudah menjalin hubungan ini sudah lama. Cinta bersemi di panggung musik, tapi cinta Nisa dan Ayu menoleh sayatan luka di hati Riri, istri Ayus. Tak tahan menahan gundah gulana, kesetiaannya sebagai istri dikhianati, Riri memilih jalan cerai. Di balik keputusan Riri yang mengadukan jerit hatinya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, Ayus dan Nisa bak menghilang di telan bumi. Padahal sebelumnya keduanya kerap tampil di muka umum, seperti saat menjadi bintang tamu dalam program yang dipandu Raffi Ahmad. Pada momen ini pula Nagita Slavina yang penasaran tentang hubungan para personil Sabian Group bertanya kepada Ayus apakah dirinya kerap cekcok dengan Nisa yang berjarak usia cukup jauh dengan dirinya dan personil lain. Dan inilah jawaban Ayus kala itu. Kalian tuh gimana sih caranya? Pasti kan ada cekcok, apalagi kalau cewek kan pasti ada PMS. Gimana, pasti kan ada berantemnya, cekcoknya gimana sih caranya? Kalau sekarang malah justru jarang cekcok karena beda umur. Lah kan yang cekcok biasanya kan seumuran gitu kan, egonya sama. Lebih atas usianya. Iya. Ketika harmoni tercipta dalam grup musik Sabian, Ayus malah mencipta prahara dan konflik dalam rumah tangganya. Hubungan asmara dengan Nisa yang bersemi sejak 2019 telah begitu melukai hati sang istri. Jalan cerai dipilih, padahal Riri yang entah tak menaruh curiga atau berusaha untuk memendam luka hati tampak begitu akrab saling berbagi cerita dengan Nisa, wanita yang diam-diam bermain cinta dengan suaminya. Lalu benarkah Riri bahkan kerap merias hingga menyuapi Nisa? Ririnya dekat. Riri dekat, tapi nggak tahu kalau sama Mas Ardi ya. Kalau sama saya emang udah bersahabat lama. Dan Riri kan salah satu orang yang suka bantu make up kita kadang kalau untuk syuting video klip gitu. Kak Riri suka bantu make upnya. Saya sambil bercanda-canda ingat waktu itu syuting lagu yang Labaik, Allahumma Labaik kalau nggak salah. Kak Riri make upin sambil bercanda-canda, seru aja. Malah ngelihat Kak Riri suka suapin Nisa, deket sama Nisa. Itu hal-hal yang buat kita nggak ada pikiran kalau akan terjadi hal seperti itu. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat mensupport, hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu. Cuman kita semua yang geram kak gitu. Riri terluka, tapi Nisa tak sanggup menahan gejolak rasa untuk jatuh hati pada Ayus. Demikian pula Ayus yang seperti terpana pesona Nisa, wanita yang berjarak usia jauh lebih muda darinya. Pada simpul ini pula, hubungan asmara Nisa dan Ayus yang bersemi di panggung musik membuat warganet terus mengulik, menelisik, dan menguak tanda-tanda yang menyeratkan pertautan hati Ayus dan Nisa. Inilah misalnya warganet yang menafsir busana couple Ayus dan Nisa dalam beberapa video klip dan berbeda dengan para personil lain sebagai tanda bahwa keduanya sebagai pasangan kekasih. Lantas benarkah para mantan personil Sabian Gambus juga sadar akan hal ini? Tuhan yang berikan semua, akan tekadmu jadi yang kau mau. Kalau misalnya baju kapelan sih mungkin kalau batik itu kan mau perform gitu ya ngomongnya. Kalau misalkan mau perform, misalkan udah di grup nih, besok pakai baju putih ya semua. Oke ya udah putih semua. Mungkin kalau si Ayus sama si Nisa kapelan, mungkin kan emang kan dia terbranding kan dari video awal kan Bi ya. Ya, dari Habibal Kolbi. Nah itu kan cuma Ayus sama Nisa tuh mungkin. Oh berarti seperti itu ya, dan aku nggak ada pikiran seperti itu. Oh udah sewajarnya lah kalau lebih kayak brandnya kayak karena yang naik kan mereka duluan kan di awal memang di awal kan mereka videonya duluan. Kan visualnya hanya mereka berdua si Sabian, jadi nggak ada kepikiran seperti itu. Tetap nggak ada kepikiran tentang couple tuh nggak ada kepikiran gitu kalau mereka. Teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Benar nggak udah 2 tahun ini sebenarnya dan akhirnya
sebenarnya kenapa baru sekarang gitu Mbak kalau memang sudah 2 tahun? Karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun gitu, karena kakak saya cukup sabar. Di balik gonjang-ganjing hubungan gelap Nisa dan Ayus, tim Insert pun berusaha mengulik lebih jauh seperti apa kisah perjalanan hidup Nisa sebelum tenar bersama Sabian. Disinilah tim Insert berkunjung ke SMA Nisa di kawasan Jakarta Utara. Dan ketika tiba di sana, tim Insert pun langsung berhasil mengumpulkan kepingan kisah hidup Nisa di bangku SMA. Inilah misalnya kepingan kisah tentang sosok Nisa yang memang sudah terkenal sebagai penyanyi sejak SMA. Tak hanya itu, wanita dalam balutan kerudung Islami ini pun dinilai sebagai sosok yang ramah. Ya karena dia suka bikin grup aja di sini gitu. Iya, sama teman-temannya gitu. Emang dari dulu udah suka nyanyi berarti ya? Si Nisa Sabian ini? Ya kalau dengar-dengar sih begitu. Ya kalau bilang asik ya emang dia. Kalau lewat di pos ya, ayo Pak misi gitu. Jadi agak supel lah gitu. Selama dia jadi artis belum bisa ya kemarin ya. Belum kesini ya? Iya, karena susah buat kontak dia juga. Pernah diajak waktu ada acara alumni ya, dia nggak bisa datang karena udah ada itu lain gitu. Walaupun ramai diperbincangkan, tapi ditahan-tahan ya pemirsa Insert karena kedua belah pihak, mau Ayus maupun Nisa ini belum memberikan klarifikasi. Apakah benar ada hubungan di antara mereka? Jadi jangan judge dulu, jangan pernah menilai sesuatu yang buruk, apalagi membawa-bawa berpakaiannya karena wanita berhijab harusnya tidak begini. Nggak boleh ngejudge dulu, karena kita tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi di antara mereka. Betul. Ya walaupun kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau ya, lebih enak kayaknya punya orang ya. Tapi jangan menilai dulu. Enggak, rumput tetangga memang terkadang lebih hijau, tapi rumput tetangga juga bisa terbakar ya. Nah itu buktinya baju saya lebih hijau dari kamu. Aku juga ada hijau-hijaunya sih ya, yang hijau cukuplah rezeki kita aja ya, hijau mata kita tidak masalah. Tapi kita juga berharap semoga ini bisa diselesaikan. Dan kalau dibilang dari adiknya Ayus, juga dari adik Riri sang istri, mereka punya bukti-bukti mengenai perselingkuhan. Dan mereka bilang juga bahwa buktinya ini memang tidak akan dinaikkan ke media ataupun ke publik. Dan bukti ini hanya akan dinaikkan di pengadilan ya. Dan mengingat ini juga perceraian mereka sudah masuki tahap pengadilan yang pertama. Kemarin ini sidang pertama sudah berjalan, mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kita doakan yang terbaik untuk mereka, apapun itu kita menantikan klarifikasi dari Nisa Sabian dan juga dari Ayus. Tapi buat siapapun pemirsa Insert, kalau kita melihat adanya perpecahan atau juga pertikaian, ya, perselingkuhan, cinta segitiga, jangan pernah hanya menyalahkan yang mengetuk pintu, tapi salahkan juga yang membuka pintu. Setuju. Padahal di balik pintu sudah ada yang menemani. Yes, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan ada berita in fashion. Katanya seorang Iis Dahlia Ratu Dangdut ini dikomentar loh fashionnya sama Ivan Gunawan. Wow, komentarnya seperti apa dan bisakah seorang Iis Dahlia menjawab komentar pedas dari seorang Ivan Gunawan? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Insert. Terinspirasi dari kebaikan alam, jeruk nutrisari dipetik pada kematangan yang tepat untuk rasa manis yang pas. Setelah dipetik, jeruk diseleksi dengan ketat untuk mendapatkan kebaikan jeruk yang sangat bernilai. Nutrisari mengekstrak semua bagian jeruk, termasuk kulit jeruk. Hasil ekstraksi kemudian diproses dengan teknologi terkini untuk mendapatkan serbuk nutrisari dengan kadar air rendah sehingga tidak butuh pengawet. Nutrisari, sari alam bernutrisi. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Jadi terpercaya itu gak bisa instan. Butuh waktu dan pembuktian. Capai badan atletis dengan elemen yang terpercaya. Trust me, it works. This looks different. It is. See that? You're filming in 8K. You can pull photos straight from video. You'll have battery all day.
Samsung Galaxy S21 Series 5G. Get it now. Sekarang ada Nutrijel Cincau. Dibuat dengan ekstrak daun cincau, rumput laut, dan umbi konjac. Enak. Aku cincau muda. Nutrijel Cincau, kaya serat, kaya manfaat. Forisa. Kalau demam, minum Thermorex. Batuk dan flu, Thermorex Plus. Beda sakitnya, beda obatnya. Tahu gejalanya, obat bisa Thermorex. Produksi Koninex. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. 100% kayu putihnya, hangat dan aromanya ada di setiap keluarga Indonesia. Caplang kayu putih. Yakin, coba yang lain. Belajar online. Ingat ruang guru. Diskonnya gede berhadiah. Ingat ruang guru. Banyak video baru. Di ruang guru. Gurunya seru-seru. Di ruang guru. Belajar online. Ingat ruang guru. Diskonnya gede berhadiah. Ingat ruang guru. Belajar online. Ingat ruang guru. Wow, bisa dicicil. Semen 3 roda dengan Mastertech Formula. Selamanya kokoh terpercaya. Anak adalah peniru terhebat. Di setiap proses tumbuh kembangnya, kupastikan untuk selalu memberikannya yang terbaik. Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan Pediasure, mengandung triple protein, omega 3 dan 6, vitamin dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Ini buat mama. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Beli-beli kirim cepat selalu. Denganmu, gak perlu ragu. Beli-beli bebas ongkir nomor 1. Ku ingin selalu bersamamu, karena aku nomor 1. I always listen to myself. Yang penting gue cocok to show my true colors. Nyaman sama pilihan gue. Karena cantik gue, just for me. Implora, approved by me. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Insting seorang ibu selalu melindungi. Hit Expert dengan high intensity technology. Bunuh nyamuk seketika untuk nyamuk yang susah dibunuh. Hit Expert. New normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, oles Fresh Care minyak angin kayu putih. Eukaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan legakan nafas. Pakai masker nggak sesak lagi. Fresh Care. The new Indomie Real Meat Pepper Chicken. Nikmatnya blar. Lembutnya mie keriting ditambah daging asli. The new Indomie Real Meat. You deserve it. Festival promo link aja. Belanja online, voucher games, minimarket, listrik, pulsa, Grab Gojek, beli BBM, semua promo. Download sekarang. Mami Papa, bobokmu nyenyak sampai pagi, bangun tersenyum alami. Mami Papa Pants Extra Kering, bantalan ekstra kering, pipis langsung diserap sampai 10 jam, tetap kering. Mami Papa Extra Kering. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Teh gelas, asli coolnya, asli daun tehnya, asli melatinya, asli manisnya, asli airnya, asli seduhan tehnya. Teh gelas, asli daun tehnya, manisnya, melatinya, dan airnya. Teh gelas, asli coolnya. 100% kayu putihnya, hangat dan aromanya ada di setiap keluarga Indonesia. Caplang kayu putih. Yakin, coba yang lain. Isi ulang happy-mu dengan streaming musik
nonton horor. Isi ulang happymu dengan kuota happy mulai 12.000. Di dunia Tri, kita jadi lebih happy. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash. Teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Rahasia kulit glowing terhidrasi. Wardah Hydra Rose Day Gel. Gel ringan dengan Avalanche Rose Oil dan Biohyaluronic Acid mampu menghidrasi kulit selama 72 jam. Wardah Hydra Rose Day Gel. Sebagai seorang wanita, apalagi seorang entertainer yang sering banget masuk ke TV, jadi inspirasi. Ya. Aku tuh suka sakit hati loh kalau misalnya aku dibilang fashionnya aku tuh hancur. Emang ada yang bilang fashion kamu hancur, bagus begini baju kamu? Nggak ada, tapi ngomong-ngomong ini ada artis lebih besar lagi daripada nama saya, yaitu Iis Dahlia. Ini dikatain fashionnya paling hancur. Siapa yang bilang Iis Dahlia fashion paling hancur? Siapa? Aku penasaran loh. Mega super bintang. Oh, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Super mega bintang. Yes. Iya, tapi kalau misalnya dari kapabilitas seorang Ivan Gunawan ya dia mengomentari selebriti tanah air dengan fashionnya sih sebenarnya sah-sah aja. Cuman bagian mana yang dibilang paling hancur tuh aku agak sedikit bingung juga dari seorang Iis Dahlia ya. Cuman kalau pemirsa ingat dan kalau kamu ingat ya beberapa waktu yang lalu juga kan ini sempat viral sekali di sosial media komentar seorang Iis Dahlia terhadap fashion atau juga penampilan dari seorang peserta dari ajang pencarian bakat gitu ya dengan komentar yang sangat pedas dan juga sangat miring sampai memancing keributan gitu ya. Netizen angkat suara, mereka terdengar atau terlihat tidak suka dengan komentarnya Iis Dahlia yang mengomentari penampilan dari peserta tersebut. Kali ini mungkin kalau kita lihat seperti apa yang dirasakan peserta tersebut dirasakan juga oleh Iis Dahlia, dibilang paling hancur penampilannya. Tapi biasanya kan harusnya kita marah ya sebagai wanita gitu ya. Tapi malah dia mengambilnya sebagai sesuatu challenge. Lihat aja nanti, mungkin ada fashion yang akan berubah dari dirinya. Oke, kita akan melihat ya. Iis Dahlia menjawab kalimat dari Ivan Gunawan yang dibilang fashion paling hancur dalam InFashion ini. Beberapa waktu silam, desainer kondang Ivan Gunawan memberikan nyinyiran pedas kepada salah satu selebritis tanah air, Iis Dahlia. Dalam program Kursi Panas, nama Iis Dahlia disebut-sebut sebagai salah satu artis yang gaya fashionnya paling tidak karuan alias tidak menarik. Ya, Iis Dahlia yang dikenal ceplas-ceplos dalam bertutur kata, nyatanya tak tinggal diam begitu saja. Dalam episode InFashion siang ini kita akan menyaksikan lebih jauh bagaimana fashion Iis Dahlia sekaligus menjawab soal komentar dari Ivan Gunawan. Gak ada masalah, gue jawab aja. 3 selebriti yang fashionnya harus dikoreksi, jangan sakit hati ya. 3 selebriti yang fashionnya harus dibenahi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang Via Valen, Soimah, kan temen gue kan? Iya. Iis Dahlia. Kenapa Iis Dahlia? Iis Dahlia kalau misalnya lo pakai baju kuning, bisa antingnya kuning, sepatunya kuning, tasnya kuning, tuh. Ya gitu. Terlalu sama warnanya. Iya, tapi kalau paling hancur ya Iis Dahlia. Paling hancur ya Iis Dahlia. Paling hancur ya Iis Dahlia. Ini tuh karena memang mau menjawab apa yang Igun bilang, jadi emang disuruh sama anak kreatifnya disuruh satu tone gitu kan, matching dari atas ke bawah biar jadi bahan celaan Igun lagi. Mungil, lu celak gue deh ya. Itulah bagaimana Iis menjawab nyinyiran dari sang pesohor fashion Ivan Gunawan. Ya, seleb usia 48 tahun tersebut yang menyadari penampilannya dikomentari oleh Igun ternyata justru malah menantangnya. Lantas kira-kira seperti apa ya gaya fashion Iis Dahlia kali ini? Enggak juga, maksudnya kan ada masanya gini loh, namanya kita kan perempuan kan mood-moodan ya gitu. Kalau dan di dalam fashion sendiri pun ada tabrak lari, ada memang yang satu tone gitu kan. Jadi ya memang karena kayak sekarang nih, gue lagi pengennya hitam putih ya, hitam putih gitu. Terus kalau umpamanya tiba-tiba yang ada di otak gue minta nanti kan desainer menyediakan baju gitu. Terus aksesorisnya ya gue pikirin sendiri kadang-kadang gitu kan. Ya udah lagi moodnya itu yang ada di dalam lemari itu ya udah main ambil aja gitu. Tapi alhamdulillah bagus-bagus aja kok gitu.
Mendapat kritikan soal fashion menjadi pengalaman pertama bagi sang penyanyi dangdut tersebut. Namun lagi-lagi pemilik nama Iis Lailiah pun rupanya tak menganggap serius terkait komentar dari Igun yang menyebut gaya fashionnya paling tidak menarik. Baginya hal itu sangat lazim terjadi ketika bertemu dengan Ivan Gunawan. Dan Iis Dahlia pun tak segan pula untuk menunjukkan bagaimana penampilannya saat ditemui usai mengisi program Kopi Viral beberapa waktu lalu. Biarin aja dia mah. Dia kalau udah kita walaupun saling, kita kalau bercandaan ketemu berdua nih sama teman-teman, lebih parah bercandaan kita, lebih parah dari itu. Cuman kan karena bercandanya ada di TV terus diberitain gitu. Padahal mah bercandaan kita tuh kalau off air lebih kasar, lebih ini, tapi karena kita saling sayang ya kita ketawa-ketawa aja. Kita tuh saling sayang gitu, tapi kita main celah-celahan, emang biasa. Aku tuh hari ini lagi karena memang acaranya kan pagi, jadi memang dan sekarang aku lebih seneng pakai cats. Jadi ya udah, catsnya juga dari Dolce Gabbana, terus bajunya Kenzo. Ini tuh katanya kemarin gue dipilihin baju sama Rangga Moela nih, kemarin belanja bareng gitu, terus udah dia yang pilihin, terus ya udah yang lain-lainnya mengikuti aja. Sampai gue sengaja nih pilih anting yang hitam putih tuh kan biar sam deh. Ininya pun juga putih. Celak deh tuh. Ya, itulah gaya Iis Dahlia yang tampak bergaya casual. Namun jika berbicara soal fashion, ternyata Ibunda Devano ini pun tak dipungkiri jika dirinya termasuk selebritis yang tak mau ribet. Meskipun tak menampik untuk acara tertentu, Iis pun memakai jasa seorang fashion stylist untuk membuat penampilannya jadi terlihat stylish. Ya aku mah orang yang paling simple banget, 30 menit aku udah kelar. Tapi kalau umpamanya kayak acara pagi, aku malamnya udah siapin sepatunya apa, ininya apa, aksesorisnya apa. Nah kalau umpamanya yang gini-gini 30 menit kelar. Ini kayak tadi kesini dandan di mobil, terus udah selesai dandan, udah pakai ini, di sini cuma rambut doang, paling 10 menit tadi. Kalau umpamanya acara besar sih pakai stylist. Tapi kalau kayak gini-gini mah ya sendiri aja. Dan seperti biasa, tim In Fashion pun akan memberikan tantangan perihal fashion kepada Iis Dahlia. Kira-kira Iis bisa menjawab tantangannya nggak ya pemirsa? Branded lah kalau punya duit mah. Di komplain anak. Dua-duanya. Tergantung. Panjang hitam. Hah? Aku pernah nyoba, nggak pantas. Jadi buluk gitu muka gue. Apa ya? Jarang sih dia mah ngasihnya duit. Paling kalau pergi terakhir beli tas terakhir. Aku pede kalau udah nyaman gitu, kayak umpamanya pakai baju sporty, aku pede. Tapi kan kita juga harus tahu acara dan tempat gitu. Aku kurang suka fashion yang terlalu rame gitu, kayak umpamanya tiba-tiba bajunya udah rame nih, heboh, ntar rambutnya ada kembang, ada bunga, ada pot. Nah itu aku nggak suka, karena aku memang orang yang memang simple. Aku setuju banget sama Iis Dahlia. Kalau fashion itu adalah yang penting kamu nyaman dulu. Karena kalau kamu nyaman, pasti kamu confident. Kalau kamu udah nggak nyaman sama apa yang kamu gunakan, walaupun itu udah trendsetter banget zaman sekarang, kalau nggak nyaman mah pasti gerak-geriknya juga nggak enak dilihat. Oh jadi yang penting nyaman? Nyaman. Ya berarti kamu kemana-mana pakai daster aja dong kalau gitu. Iya aku mah memang kamu tahu pakai kaos aja pendek ya kan. Yang penting nyaman, orang nggak kemana-mana juga lagi masa pandemi ya. Tapi aku ngelihatnya sih dari seorang Iis Dahlia, yaitu bercandanya Ivan Gunawan, namanya juga sahabat ya. Aku juga suka kok ngeliat stylenya Iis Dahlia ketika diwawancara tadi, apalagi sepatunya bling-bling mengkilap seperti bola disco. Nice. Wih, yang penting kalau mau party deket-deket Iis Dahlia aja udah. Udah bling-bling banget. aja, ya. Udah bling-bling. Oke, kita tinggalkan Iis Dahlia. Semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi Anda dalam berbusana. Dan berikutnya kali ini juga akan memberikan inspirasi bagi kita, termasuk Anda yang belum menikmati santap siang kali ini ya. Yes, ini pasti makanan favorit banyak orang. Kita lihat ya kira-kira
Ada makanan apa sih? Oke, Nisa Ahmad membagikan inspirasi untuk kita dalam tayangan berikut ini. Udah ada pemirsa Insert, udah dari tadi ya nungguin aku. Nah, kebetulan nih, tadi aku sepulang syuting itu langsung nemenin anak-anak buat ngerjain PR sekolah mereka di ruangan belajar mereka. Terus habis itu, aku tadi teleponan sama manajer aku untuk schedule kerjaan selanjutnya. Capek juga sih pemirsa, tapi walaupun capek, aku hari ini seneng banget karena semua kewajiban aku udah selesai. Dan sekarang waktunya aku kasih reward ke diri aku sendiri karena udah berhasil nyelesain kerjaan-kerjaan hari ini tepat waktu. Nah, aku juga mau makan yang spesial dan enak nih buat manjain diri aku setelah capek seharian. Nah, kebetulan tadi aku udah minta nih siapin sama asisten aku. Ikut yuk sama aku. Nah, ini loh pemirsa, aku mau makan Indomie Premium Collection yang varian Indomie mie keriting goreng spesial. Lihat nih, mie-nya yang kenyal, lengkap dengan topping dan bumbu pilihan bisa banget buat manjain aku karena kenikmatannya yang premium. Nah, langsung aku makan nih pemirsa. Lihat nggak pemirsa, tadi pas aku ngunyah, mie keritingnya tuh kenyal. Terus lengkap banget, ada topping sayuran kering dan bakso ayamnya juga. Nah, selain Indomie mie keriting goreng spesial, masih ada varian lainnya juga loh dari Indomie Premium Collection yang nggak kalah nikmatnya. Ada Indomie mie keriting rasa ayam panggang, terus ada Indomie Real Meat Pepper Chicken dan Indomie Real Meat Mushroom Chicken. Pemirsa udah pada ngiler ya, liatin aku makan terus. Yuk, mending sekarang pada beli deh, karena nyarinya gampang banget. Bisa dibeli di minimarket terdekat dan di official store Indomie di e-commerce. Tinggal klik, terus nyampe deh ke tempat kamu. Sekarang aku mau habisin Indomie ku dulu ya. Indomie Premium Collection, kenikmatan premium di setiap rasa. The new Indomie Real Meat Pepper Chicken. Nikmatnya blar. Lembutnya mie keriting ditambah daging asli. The new Indomie Real Meat. You deserve it. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Jadi terpercaya itu gak bisa instan. Butuh waktu dan pembuktian. Capai badan atletis dengan elemen yang terpercaya. Trust me, it works. Pegel Lino, minum pil kita. Es Joy Day berlapis kejutannya. Dari diselimutin coklat creamy, luarnya ditabur topping crunchy, dalamnya ada surprise saus blueberry. Joy Day, berlapis kejutannya. The new Indomie Real Meat Pepper Chicken. Nikmatnya blar. Lembutnya mie keriting ditambah daging asli. The new Indomie Real Meat. You deserve it. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Dulcolax. Atasi susah BAB dengan Dulcolax. Dulcolax tablet efektif dalam semalam. Dulcolax suppositoria bekerja lebih cepat. Dulcolatol bekerja nyaman. Susah BAB itu berat. Dulcolaxin aja. Awali harimu dari kamar Kintakun. Rasakan kelembutan spray dan bed cover berkualitas dari Kintakun. Hadir dengan berbagai motif yang cantik, Kintakun buat aktivitas di rumah jadi lebih bermakna.
kebersamaan dari kamar Kintakun. Kintakun 100% kayu putihnya, hangat dan aromanya ada di setiap keluarga Indonesia. Caplang kayu putih. Yakin? Coba yang lain. Teh gelas, asli coolnya, asli daun tehnya, asli melatinya, asli manisnya, asli airnya, asli seduhan tehnya. Teh gelas, asli daun tehnya, manisnya, melatinya, dan airnya. Teh gelas, asli coolnya. Gatal karena infeksi jamur? Oleskan Canesten Cream. Solusi tepat dan efektif atasi jamur kulit hingga ke akar. Seperti kurap, panu, dan kutu air. Canesten, solusi tepat atasi gatal karena infeksi jamur. Semen 3 roda dengan Mastertech Formula. Selamanya kokoh terpercaya. Beli kirim cepat selalu. Janganmu, gak perlu ragu. Beli bebas ongkir nomor 1. Ku ingin selalu bersamamu, karena aku nomor 1. I always listen to myself. Yang penting gue cocok to show my true colors. Nyaman sama pilihan gue. Karena cantik gue, just for me. Implora, approved by me. Hah? Bangun buat ganti? Pakai pembalut biasa sih. Pakai nih, Charm Safe Night. Karena terpanjang 42 cm, serap banyak semalaman. Gak ganti, gak bocor. Banyak sampai pagi, Safe Night Charm. Dengan kekuatanku, aku mau terus berkarya saat peranku semakin bertambah. Aku minum CDR untuk bantu jaga tulang sehatku bila perlu. Tarai mimpi dengan CDR halal. Koordinasi tubuh maksimal datang dari koordinasi nutrisi maksimal. Indomilk, bantu maksimalkan potensi mereka. WIB, coba cek Tokopedia. Tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua. Selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. The new Indomie Real Meat Pepper Chicken. Nikmatnya blar. Lembutnya mie keriting ditambah daging asli. The new Indomie Real Meat. You deserve it. Ya, isi ulang happymu dengan bikin story, joget viral, game online. Isi ulang happymu dengan kuota happy mulai 12.000. Di dunia Tri, kita jadi lebih happy. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Tahu nggak? GoFood ada promo tiap hari. Hematnya nggak pakai ribet, nggak kayak gitu. Hematisasi kain lap melalui daur ulangisasi baju berdaya. Mama, bajuku. Mau hemat? GoFood aja. Pasti ada promo tiap hari. 100% kayu putihnya, hangat dan aromanya ada di setiap keluarga Indonesia. Caplang kayu putih. Yakin? Coba yang lain. Rahasia kulit glowing terhidrasi. Wardah Hydra Rose Day Gel. Gel ringan dengan Avalanche Rose Oil dan Biohyaluronic Acid mampu menghidrasi kulit selama 72 jam. Wardah Hydra Rose Day Gel. Pemirsa, untuk Anda fans JKT48 pasti sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu mereka ini melakukan restrukturisasi atau pengurangan jumlah member. Nah, kali ini di program terbaru Trans TV Kursi Panas, kita akan mencari tahu sebenarnya apa rahasia yang tidak pernah diungkapkan oleh para member JKT48 dari misalnya apakah member JKT48 boleh pacaran, kemudian rahasia-rahasia lain yang tidak pernah diketahui sama sekali. Jangan lupa untuk saksikan Kursi Panas jam 3 sore nanti dengan bintang tamunya adalah beberapa member dari JKT48. Dan selain itu, buat Anda penggemar Korean drama yang saat ini sedang menyaksikan Penthouse, jangan tinggalkan. Ingat ya, jam 6 sore nanti ada episode terakhir dari season pertama Penthouse ini. Kira-kira bagaimana kondisi cinta segi empat mereka?
Wow, cinta segi 4 ya. Segi 4. Udah nggak nanggung, bukan sekedar cinta segitiga ya. Oke, dan ini juga akan menjadi tayangan terakhir kita di siang hari ini dari 2 program yang ada di Trans TV. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert. Tidak bosan-bosannya kami ingatkan Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan, 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Setuju sekali, karena walaupun vaksin sekarang sudah masuk di Indonesia, namun masih butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Makanya buat Anda yang masih berkegiatan di luar rumah, ingat 3M protokol kesehatan, ingat pesan ibu. Dan ingat pesan kami untuk kembali lagi besok pagi. Kita akan menyapa Anda pada pukul 6:30 pagi, tentunya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Happy weekend, bye-bye. Kapan lagi aku foto nggak bayar tiket? Ya gede. Oke, tapi kalau ngomongin fans, pastinya namanya juga fans ya. Mereka juga pasti tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau memang benar-benar fansnya JKT48. Tapi kan ada juga oknum. Kita tidak menyebut mereka sebagai fans JKT48. Ada oknum yang misal stalkingin, bukan hanya di sosial media, tapi dalam kehidupan nyata, ngikutin misalnya kemanapun kalian pergi, dia ngikutin kalian. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Kisah personil JKT48 yang selama ini jarang tersibak ke permukaan akan dikulik lebih dalam oleh Rian Ibram. Turut dihadiri Haruka. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan panas Rian Ibram menguak kisah personil JKT48? Saksikan selengkapnya di program Kursi Panas pukul 3 sore nanti, hanya di Trans TV. Hanya di Trans TV, nonton drama Korea berhadiah jutaan rupiah. Bagaimanakah akhir dari drama menegangkan ini? Saksikan di episode spesial pada hari Sabtu 20 Februari ini. Jangan lupa untuk scan QR Code-nya di aplikasi Detikom pada episode terakhir drama Korea The Penthouse. Sabtu 20 Februari jam 6 sore di Trans TV. Yuhu, happy weekend manis. Gak kerasa udah hari Sabtu aja nih. Kali ini aku dan Kenta mau main ke rumah Queen of YouTube Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ria Ricci.